مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Bapak Dr. Mukhrij Sidki MAG. Yang saya hormati kepada teman-teman yang nonton video ini, semoga kalian sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan terus rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Al-Haris dari kelas D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, di sini membuat video ini untuk mata kuliah Ulumul Quran untuk tugas ujian akhir semester. Baik teman-teman, yang saya akan bahas yaitu materi tentang am dan khos. Nah, sebelumnya kenapa sih harus mempelajari materi ini? Karena Al-Quran itu merupakan wahyu Allah SWT dan kita harus mempelajarinya. Nah, untuk mempelajari tentang Al-Quran ini, kita harus memahami apa itu am dan khos, lafaz am dan khos. Karena kita kalau baca Al-Quran pasti, cuman baca aja, tapi tidak memahami. Nah, kita itu harus memahami Al-Quran, teman-teman. Seperti am dan khos. Nah, apa sih am dan khos itu? Oke. Baik, saya akan menjelaskan tentang am dulu. Definisi am secara bahasa adalah umum, yang berarti perkataan ini umum. Seperti manusia. Manusia kan nggak dijelasin ini, laki-laki apa perempuannya. Secara istilah adalah lafaz yang meliputi pengertian yang masih umum. Kan tadi menurut bahasa itu cuman umum. Nah, sedangkan menurut istilah itu adalah lafaz yang meliputi batasan pengertian yang masih umum. Artinya, jadi tidak dibatasi perkataan ini, kalimat ini. Seperti tadi manusia kan nggak diketahui ini laki-laki atau perempuannya. Masih banyak lagi. Tolong ambilin barang itu. Nah, barang ini barang apa? Nggak disebutin, pulpen kah, pensil kah? Nah, itu perkataan kalimat di Indonesia seperti biasa, bukan di Al-Quran. Ada juga pengertian dari ulama, dikutip dari buku Ahmad Sarwat. Muhammad Adib Soleh mendefinisikan bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk memberikan pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa adanya batasan umum dalam jumlah tertentu. Ada juga Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwa al-am adalah lafaz am adalah suatu lafaz yang mencakup seluruh satuan yang pantas baginya dan tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Baik teman-teman, tadi itu pengertian lafaz am. Sekarang kita ke contoh-contoh lafaz amnya itu. Ada apa aja sih dalam Al-Quran itu? Nah, yang pertama itu ada kulun, jami'un, dan ma'syara. Seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri merasakan kematian. Jadi ini tuh umum, gak untuk satu orang. Kan kalau untuk satu orang seperti Nabi Muhammad, itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kalau ayat ini kulun, yaitu setiap, berarti semuanya, seluruhnya. Ada juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Nah, kata jamnya itu kan artinya seluruh. Tadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini, ayat ini artinya Dialah Allah yang menjadikan kamu di permukaan bumi ini seluruhnya.
Nah, ayat ini itu termasuk lafaz am, teman-teman. Karena ini mencakup semuanya, bukan khusus atau tertentu. Ada juga contoh dari kata kafah, teman-teman. Dalam Quran surat As-Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak kami utus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Nah, kabar kepada Muhammad itu khusus. Sedangkan kata kafahnya, peringatan bagi manusia, itu umum, teman-teman. Perkataan umum. Selain itu juga ada contoh dari man. Seperti barang siapa mengerjakan kejahatan. Nah, itu kata am juga, perkataan am. Baik, teman-teman, yang tadi itu kan contoh-contoh dari lafaz am. Mungkin yang saya belum sebutkan juga masih banyak, teman-teman, di Al-Quran. Nah, kan kita sudah tahu bahwa lafaz am itu yang artinya memaknai suatu keseluruhan, bukan batasan, yang tidak dibatasi. Nah, sekarang itu macam-macam al-am. Apakah macam-macam al-am itu? Baik, teman-teman, macam-macam am yang pertama itu ada am yuradu bihi am, yaitu am disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan untuk dapat dikhususkannya. Yang kedua itu am yuradu bihi khusus, yaitu adanya lafaz am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya. Jadi kata umum itu dihilangkan sebagian gitu. Yang ketiga itu ada am makhsus, artinya am yang khusus untuk am atau untuk am mutlak. Baik, teman-teman, tadi kita sudah menjelaskan tentang am, apa itu pengertian am, apa itu lafaz-lafaz am, dan contohnya apa itu macam-macam am. Nah, sekarang kita membahas tentang khos. Apa sih khos itu? Nah, khos itu menurut bahasa itu berbalik dengan am, teman-teman. Am itu kan tadi umum, sedangkan khos ini khusus. Sedangkan menurut istilah itu lafaz yang meliputi suatu batasan untuk tertentu. Nah, menurut ulama, menurut Abdul Wahab Khalaf, lafaz khos adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu, seperti wahai Muhammad. Berarti ayat ini tentang ke Nabi Muhammad SAW, yang artinya itu khusus, teman-teman. Ada juga dari mana al-Qatan, lafaz khos adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am. Yang tadi itu am itu umum, sedangkan khos ini khusus. Nah, menurut ulama juga begitu, teman-teman, yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Nah, teman-teman, kita sudah menjelaskan pengertian host. Sekarang kita akan ke macam-macam hostnya sendiri, teman-teman. Nah, macam-macam hostnya itu ada 4 bagian, teman-teman. Yang pertama itu lafaz host mutlak, yaitu lafaz yang tidak terbatas atau tidak memiliki syarat apapun, tidak diikuti oleh syarat. Contohnya bisa dilihat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 3. Saya tidak menjelaskan karena panjang juga, teman-teman. Yang kedua itu lafaz khas muqayyad, yaitu lafaz yang memiliki syarat sebagai pembatas. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa yang artinya itu, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena bersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Nah, ini itu lafaz khas. Kenapa disebut lafaz khas? Yaitu tertuju kepada barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Nah, seorang yang muqayyadnya itu orang mukmin, teman-teman. Nah, ia harus memerdekakan seorang hamba. Nah, hamba saya. Jadi barang siapa yang membunuh orang mukmin tersebut harus memerdekakan seorang hamba saya. Yang artinya itu tertuju kepada orang yang membunuh. Yang ketiga itu
lapaz khos dalam bentuk amr atau perintah. Lapaz khos khusus yang berbentuk perintah atau berita yang memiliki arti perintah, maka itu artinya wajib. Contohnya, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang artinya itu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah ini tuh lapaz khos yang berupa perintah. Jadi khosnya itu laki-laki dan perempuan yang mencuri. Ada juga yang keempat, lapaz khos dalam bentuk nahi atau larangan. Jadi di dalam Al-Quran itu berupa-rupa teman-teman. Tadi ada yang berupa perintah, terus sekarang berupa larangan. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya itu, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah, ini jelas teman-teman. Ini lapaz khos berupa larangan. Jadi di dalam Al-Quran itu bervariasi ya. Pada ayat tadi menjelaskan bahwa larangan menikahi orang musyrik. Nah, larangan ini wajib untuk diikuti teman-teman. Jangan dilanggar ya. Nah, teman-teman, kita sudah menjelaskan pengertian keduanya, pengertian am dan khos sudah. Nah, jadi kesimpulannya itu, am itu perkataan umum, khos itu perkataan khusus, teman-teman. Agar bisa diingat. Nah, jangan lupa kalau membaca Al-Quran itu dengan artinya, biar kita tahu, oh ini tuh ayat tentang om, ayat tentang am, ayat tentang khos. Jadi ketika baca Al-Quran itu bukan cuma dapat capeknya doang, tapi nggak bisa memahami. Nah, sedangkan Allah itu selalu memerintahkan kita untuk membaca, memahami, dan mengamalkan. Jadi jangan cuma dibaca doang. Kalau dibaca doang 1 menit, 2 menit sudah beres. Sedangkan kalau memahami bisa sampai bermenit-menit, berjam-jam. Karena mengamalkan ayat karena memahami dan mengamalkan ayat Al-Quran ini seru teman-teman, dapat pahala juga. Baik teman-teman, mungkin cukup segitu saja pengertian am dan khos dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya manusia bukan Nabi Boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.